Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1496 sampai tahun 1500. Bab 1496 sungguh teknik tinju yang kuat. Kau mengampuni aku agar tidak mati. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan ringan, kamu harus memikirkan bagaimana kamu bisa bertahan hidup. Saya akui bahwa teknik tinju Anda ini benar-benar kuat, tetapi Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan maksimal dari teknik tinju ini sama sekali, jadi Anda pasti akan mati hari ini. Leng Hongfei berteriak pada Fendi Zanders dengan suara dingin. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran, lalu bergegas menuju posisi Leng Hongfei lagi, dan keduanya berkelahi dalam sekejap. Setelah melihat Fendi Zanders dan Leng Hongfei bertarung secara seimbang, ekspresi Cao Yongwang mulai sedikit berubah. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Wei Junbai, dan kemudian berbisik kepada Wei Junbai, Tuan Muda Wei, apakah Anda ingin pergi dulu? Saya pikir situasi hari ini sepertinya agak tidak menguntungkan. Jangan khawatir, Tuan Leng tidak akan kalah. Wei Junbai sangat percaya diri pada Leng Hongfei, jadi dia menjawab langsung. Tapi aku masih memiliki firasat buruk di hatiku. Kata Cao Yongwang dengan suara rendah. Hehe. Wei Junbai tidak bisa menahan senyumnya, lalu berkata dengan ringan, menurutmu siapa yang lebih kuat, Fendi Zanders atau Tuan Leng? Sejauh menyangkut situasi saat ini, sangat sulit untuk mengatakannya. Saya merasa kedua orang ini tampaknya cukup kuat. Kata Cao Yongwang dengan suara rendah. Dan Wei Junbai menunjukkan ekspresi puas diri, lalu berkata dengan ringan, karena Anda dapat melihat bahwa keduanya terbagi rata, itu berarti akan sulit bagi kedua orang ini untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat, dan begitu mereka terpecah jika ada kemenangan atau kekalahan, pemenang pasti akan menghabiskan sebagian besar energinya. Tentu yang terbaik jika Tuan Leng bisa mengalahkan Fendi Zanders hari ini. Jika dia kalah dari Fendi Zanders, maka Fendi Zanders pasti akan membayar terlebih lagi. Alasan mengapa Fendi Zanders begitu kuat sekarang hanya karena dia meminum ramuan itu. Begitu efek ramuan itu hilang, maka Fendi Zanders akan menjadi prajurit biasa. Tuan Muda Wei, apakah Anda berencana menunggu sampai Tuan Leng menghabiskan sebagian besar kekuatan tempur Fendi Zanders, lalu kita akan mengambil tindakan untuk menyingkirkan Fendi Zanders? Cao Yongwang langsung mengerti maksud Wei Junbai. Ini hanyalah rencana terburuk. Jika Tuan Leng bisa menyingkirkan Fendi Zanders, itu yang terbaik, tapi meski dia tidak bisa menyingkirkannya, Fendi Zanders akan mati hari ini. Wei Junbai berkata dengan ringan. Masih Tuan Wei, Anda banyak akal. Cao Yongwang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jadi jangan khawatir, hasil pertempuran ini tidak berpengaruh pada rencana kita. Wei Junbai memandang Cao Yongwang dan tersenyum. Meski Wei Junbai berkata demikian, nyatanya ia tetap berharap Leng Hongfei bisa lebih mengalahkan Fendi Zanders di dalam hatinya. Lagi pula, begitu Leng Hongfei mengalahkan Fendi Zanders, segalanya akan menjadi lebih sederhana. Namun, saat ini, pertarungan antara Fendi Zanders dan Leng Hongfei jelas telah mencapai puncaknya. Fendi Zanders, energi di tubuhmu sepertinya menghilang. Leng Hongfei berteriak pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Kekuatan fisikmu sepertinya sudah habis, kan? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Hahaha. Leng Hongfei tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kalimat ini, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, Fendi Zanders, tidak mungkin kamu memenangkanku hari ini. Ya. Fendi Zanders mencibir, lalu menghentakkan kakinya dengan keras, dan segera bergegas menuju posisi Leng Hongfei. Itu tergantung apakah kamu bisa menerima pukulanku. Fendi Zanders menggeram pelan, dan semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan pukulan Fendi Zanders jelas berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatannya juga sangat mencengangkan. Pada saat ini, pukulan Fendi Zanders seperti sambaran petir, meluncur langsung menuju posisi Leng Hongfei. Tinju Tiangang Bintang 7, Tangisan Naga. Fendi Zanders meraung dengan marah, dan bergegas menuju Leng Hongfei tepat setelahnya, lalu mengangkat tinjunya dan membantingnya dengan keras ke dada Leng Hongfei. Mungkin karena kecepatan Fendi Zanders barusan begitu cepat sehingga semua orang yang hadir tidak bereaksi, dan Leng Hongfei sendiri juga tidak bereaksi. Selain itu, setelah pertarungan sengit tadi, meski Leng Hongfei mampu bereaksi, diperkirakan akan sulit baginya untuk punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders menghantam dada Leng Hongfei dengan keras seperti misil yang tepat. Ekspresi wajah Leng Hongfei langsung berubah, karena kekuatan pukulan Fendi Zanders terlalu menakutkan. Puff. Meskipun Leng Hongfei masih berdiri di sana, dia mengeluarkan seteguk darah. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka berdiri di sana dengan bodoh, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Tidak ada yang mengira Leng Hongfei akan muntah darah setelah dipukul oleh Fendi Zanders. Bagaimana ini mungkin? Wei Junbai menatap posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Meski dalam hatinya sudah bersiap bahwa Leng Hongfei akan kalah dari Fendi Zanders, ia tidak pernah menyangka Leng Hongfei akan kalah sedemikian rupa.
Pengawal Villa King Feng juga memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka saat ini. Karena orang-orang ini semua tahu bahwa Leng Hongfei adalah seorang seniman bela diri misterius yang sangat terkenal di Xiangjiang. Di mata mereka, ahli seperti Leng Hongfei tidak terkalahkan. Mereka bahkan tidak punya nyali untuk memprovokasi Leng Hongfei, tapi siapa sangka. Saat ini, Leng Hongfei dipukul oleh Fendi Zanders dan muntah darah. Tuan Zanders sungguh luar biasa, saya tidak dapat mempercayainya. Qian Huizi memandang Fendi Zanders dan merasa seperti dia melihat dewa. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, tidak akan ada yang percaya bahwa Leng Hongfei, yang terkenal di Xiangjiang, akan dipukul oleh Fendi Zanders dan muntah darah. Saat ini, keseimbangan kemenangan jelas condong ke pihak Fendi Zanders. Teknik tinju yang sangat kuat. Namun, pada saat ini, sebuah suara menarik semua orang dari keterkejutannya. Semua orang menoleh untuk melihat posisi Leng Hongfei. Meskipun Leng Hongfei baru saja muntah darah, namun Leng Hongfei belum sepenuhnya kehilangan kekuatan bertarungnya. Dia masih berdiri di sana, memandang Fendi Zanders dengan ekspresi marah. Apakah kamu ingin terus berjuang? Fendi Zanders bertanya pada Leng Hongfei dengan lembut. Tentu saja kami akan melanjutkan. Leng Hongfei mengertakkan gigi dan menjawab. Setelah mendengar kata-kata Leng Hongfei, orang-orang di Villa King Feng semuanya menunjukkan ekspresi bersemangat. Kekuatan pukulan Fendi Zanders barusan sangat menakutkan. Orang-orang ini melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di mata mereka, jika mereka adalah orang biasa, mereka tidak akan mampu menahan serangan sekuat itu. Namun saat ini Leng Hongfei belum menyerah, yang berarti pukulan Fendi Zanders barusan tidak menyebabkan kerusakan fatal pada Leng Hongfei. Akhir bab ini. Bab 1497. Bab 1497 hadiah 10 juta. Seperti yang diharapkan dari Tuan Leng, dia baru saja muntah darah, tapi sekarang dia masih bertingkah seperti orang normal. Benar, hanya Tuan Leng yang bisa menangkap pukulan itu sekarang. Jika itu orang lain, dia pasti sudah lama mati di tangan Fendi Zanders. Tuan Leng benar-benar luar biasa. Penonton mulai bersorak keras. Dan Wei Junbai juga mencibir, lalu berkata kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi, Fendi Zanders, kamu sangat naif, Tuan Leng adalah guru terkenal di Xiangjiang kita, tidak mudah untuk dikalahkan. Qian Huizi sudah tersenyum, tapi senyuman ini tidak bertahan lama. Dia tidak pernah mengira Leng Hongfei akan begitu ulet. Ini hanyalah akhir dari pertempuran. Apa gunanya melanjutkan? Fendi Zanders mencibir. Fendi Zanders, jika tebakanku benar, kekuatan di tubuhmu akan segera hilang. Berapa banyak pukulan yang bisa kamu pukul dengan teknik tinju sekuat itu? Setelah kekuatan di tubuhmu dikosongkan, maka kamu akan berada di sana. Ada jalan buntu. Leng Hongfei berteriak pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Kalau begitu mari kita lihat apakah kekuatanku kosong dulu, atau kamu terjatuh sekarang. Fendi Zanders menjawab dengan hampa, lalu bergegas menuju posisi Leng Hongfei lagi. Ledakan. Terdengar suara keras lainnya, dan tinju Fendi Zanders menghantam dada Leng Hongfei lagi. Leng Hongfei memuntahkan seteguk darah, mundur 2 langkah untuk menstabilkan tubuhnya, dan kemudian berteriak keras kepada Fendi Zanders, sepertinya apa yang saya katakan itu benar, kekuatan di tubuhmu terus berubah. Lemah, pukulanmu baru saja sekarang jelas jauh lebih lemah dari yang sebelumnya. Berapa lama Anda bisa bertahan? Fendi Zanders bertanya balik, lalu meninju lagi. Ledakan. Meskipun kekuatan pukulan ini tampaknya lebih kecil, situasi di pihak Leng Hongfei tidak optimis, dan ekspresi wajahnya sangat jelek. Saat ini, ide Leng Hongfei sangat sederhana, yaitu dia akan menggunakan tubuhnya untuk secara paksa menghabiskan semua kekuatan pil Naki, dan setelah efek pil Naki hilang, maka dia harus berurusan dengan Fendi Zanders jika dia ingin menghadapinya. Ini menjadi sangat sederhana. Dan Fendi Zanders secara alami tahu apa yang dipikirkan Leng Hongfei, tetapi waktu untuk pil Naki akan segera tiba, Fendi Zanders tidak punya pilihan sama sekali, dia hanya bisa memilih untuk mengalahkan Leng Hongfei sebelum efek dari pil Naki menghilang. Bang-bang. Fendi Zanders meninju 4 atau 5 kali berturut-turut, hampir menggunakan seluruh kekuatannya dalam setiap pukulan, dan setiap pukulan mengenai tubuh Leng Hongfei. Tapi Leng Hongfei mengertakkan gigi dan bertahan. Fendi Zanders, kekuatan di tubuhmu sepertinya akan segera menghilang, kan? Leng Hongfei berteriak pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Jangan khawatir, itu cukup untuk mengalahkanmu. Fendi Zanders mengertakkan gigi dan menjawab, lalu mengangkat tinjunya dan melemparkannya lagi ke dada Leng Hongfei. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa jika dia masih tidak bisa mengalahkan Leng Hongfei dengan pukulan ini, maka situasinya akan menjadi sangat berbahaya, karena Fendi Zanders sudah menghabiskan seluruh kekuatannya, ditambah hari ini Fendi Zanders ketika Feng keluar, dia hanya membawa 1 pil Naki, jadi setelah efek pil Naki hilang, Fendi Zanders hanya bisa mati. Tinju Tiangang Bintang 7, Vientin Semua Surga. Fendi Zanders menggunakan seluruh kekuatannya untuk melancarkan pukulan paling kejam di tinju Kixing Tiangang. Ledakan. Ada suara keras antara langit dan bumi. Tinju Fendi Zanders langsung mengenai dada Leng Hongfei. Setelah Leng Hongfei, yang masih penuh percaya diri, menahan pukulan Fendi Zanders, ekspresi wajahnya banyak berubah dalam sekejap.
Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat langsung menyapu tubuhnya. Kekuatan ini sudah sangat menakutkan hingga tak terlukiskan. Detik berikutnya, tubuh Leng Hongfei terbang terbalik. Di bawah pengawasan semua orang, Leng Hongfei terbang terbalik di udara sejauh hampir 10 meter, dan kemudian menghantam dinding dengan keras. Bahkan temboknya banyak retak oleh Leng Hongfei. Untuk sesaat, semua orang yang hadir terdiam. Leng Hongfei mengertakkan gigi dan ingin berdiri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali saat ini. Setelah berjuang beberapa saat, Leng Hongfei menutup matanya dan mengalami koma. Fendi Zanders menghela nafas lega setelah melihat Leng Hongfei tidak sadarkan diri, dan ekspresi wajahnya juga sangat lelah. Karena Fendi Zanders telah menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya sekarang Fendi Zanders hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu bergegas dan mencari tempat untuk beristirahat dengan baik. Ini sangat sulit. Fendi Zanders menghela nafas dengan suara rendah, lalu mundur 2 langkah, memiringkan tubuhnya, dan segera kehilangan pusat gravitasinya. Melihat Fendi Zanders akan jatuh, Qian Huizi bergegas ke sisi Fendi Zanders untuk mendukung Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan gugup, "Tuan Zanders, apakah kamu baik-baik saja?" "Bagus." Fendi Zanders balas berbisik. Dan orang-orang di Villa Gunung Qingfeng memandang Fendi Zanders seolah-olah mereka sedang melihat monster. Lagi pula, tak satu pun dari mereka mengharapkan akhir seperti itu pada akhirnya. Fendi Zanders benar-benar mengalahkan Leng Hongfei. Sungguh sulit dipercaya bahwa Leng Hongfei, seorang pejuang legendaris terkenal di Xiangjiang, akan kalah dari seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun. Mata Wei Junbai juga penuh dengan keterkejutan, seolah dia tidak pernah mengharapkan akhir seperti itu. Tapi tak lama kemudian mata Wei Junbai menunjukkan sedikit rasa bangga, karena dia bisa merasakan bahwa Fendi Zanders baru saja menghabiskan banyak kekuatan fisik, dan Fendi Zanders sangat lemah saat ini, dan efek dari pil Naki seharusnya sudah hilang, jadi Wei Junbai merasa sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan Fendi Zanders. Hahaha, pertarungan tadi seru banget. Wei Junbai berteriak pada Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders perlahan menoleh untuk melihat Wei Junbai, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia tahu betul bahwa dia mungkin tidak bisa bertarung lagi dalam kondisinya saat ini. Baru saja Fendi Zanders mengerahkan seluruh energinya pada Leng Hongfei, tetapi mengabaikan Wei Junbai. Fendi Zanders, saya akui bahwa kami para Rockefeller meremehkan Anda sebelumnya. Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Jelas bukan karena Anda lebih beruntung sehingga Anda dapat hidup sampai hari ini. Wei Jun menghela nafas dalam hati dengan rambut putih. Tapi Fendi Zanders memandang Wei Junbai dan masih tidak berbicara. Tapi meski begitu, terus kenapa? Bukankah kamu masih akan mati di Villa Qingfeng kami hari ini? Wei Junbai mencibir, lalu berteriak keras, Fendi Zanders ini sudah menjadi orang yang tidak berguna, bunuh dia untukku, dan siapapun yang bisa membunuhnya akan memberikan hadiah 10 juta. Mengikuti perintah Wei Junbai, hampir 50 orang bergegas keluar entah dari mana, dan langsung menuju posisi Fendi Zanders. Selain itu, orang-orang ini semua adalah pejuang, dan mereka semua harus disergap oleh Wei Junbai di Villa Qingfeng untuk menghadapi Fendi Zanders. Akhir bab ini. Bab 1498. Bab 1498 seseorang dari Sekte Zixiao. Hampir dalam sekejap mata, Fendi Zanders dan Qian Huizi dikelilingi oleh para pejuang ini. Saat ini, Fendi Zanders benar-benar dalam situasi putus asa. Ekspresi wajah Qian Huizi jelas sedikit putus asa, dia menoleh untuk melihat Fendi Zanders secara naluriah, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan tidak berbicara. Fendi Zanders saat ini sama lemahnya dengan yang dikatakan Wei Junbai, dia bahkan mungkin tidak mampu menghadapi orang biasa, apalagi menghadapi begitu banyak prajurit sendirian. Wei Junbai adalah kepala divisi Rockefeller, jadi petarung yang dia kembangkan selama bertahun-tahun tidak sebanding dengan keluarga Du. Jika orang-orang ini menyerang pada saat yang sama, itu mungkin terlalu berlebihan bahkan bagi seorang pejuang misterius, apalagi Fendi Zanders. Saat ini, jika Fendi Zanders masih membawa pil Naki, mungkin ada cara untuk membunuhnya, tetapi Fendi Zanders hanya membawa satu pil saat ini, dan dia sudah memakannya saat dia melawan Leng Hongfei tadi. Qian Huizi sama sekali tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dia awalnya mengira Fendi Zanders mengalahkan Leng Hongfei dan semuanya sudah berakhir, tetapi tidak ada yang menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Dan ekspresi wajah Wei Junbai saat ini sangat bangga, dan dia berkata dengan ringan, Fendi Zanders, kamu mati kali ini. Lakukan. Prajurit terkemuka itu berteriak. Dalam sekejap, lebih dari 50 prajurit bergegas maju. Fendi Zanders juga tampak sedikit putus asa, berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara berisik dari gerbang Villa Qingfeng. Semua orang menoleh ke belakang setelah mendengar suara itu. Saya melihat lebih dari selusin orang bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Apa yang orang-orang ini lakukan? Wei Junbai sedikit terkejut saat melihat orang-orang ini. Saya belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Cao Yongwang menjawab tanpa daya. Mungkinkah penyelamat Fendi Zanders? Wei Junbai berkata dengan suara rendah.
Seharusnya tidak, ini Xiang Jiang, bagaimana Fendi Zanders bisa mendapat bala bantuan? Cao Yongwang berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Fendi Zanders juga melihat orang-orang yang bergegas ke villa, dengan sedikit keraguan di matanya. Jelas sekali Fendi Zanders tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini. Hanya saja orang-orang ini mengenakan pakaian yang sama, dan pemimpinnya adalah seorang wanita seksi dengan kuncir kuda. Lindungi Tuan Muda. Wanita itu berteriak. Untuk sesaat, orang-orang yang bergegas masuk ke villa langsung mengepung Fendi Zanders. Dan Wei Junbai dan yang lainnya tampak sedikit tercengang saat ini, mereka semua berhenti menyerang Fendi Zanders, dan mereka berdiri di sana bingung harus berbuat apa. Tuan Muda. Fendi Zanders baru saja mendengar kata-kata wanita seksi itu dengan sangat jelas, jadi dia tidak bisa tidak memikirkan Ye Juechen di benaknya. Lagi pula, hanya orang-orang dari Zixiao Zong yang memanggil Fendi Zanders seperti itu. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke villa King Feng kami? Cao Yongwang ragu-ragu sejenak, dan berteriak pada wanita seksi yang memimpin dengan mata terbuka lebar. Setelah mendengar kata-kata Cao Yongwang, wanita seksi itu terlihat sedikit menghina, dan berkata dengan ringan, kami dari Sekte Zixiao, dan kepala muda dari Sekte Zixiao kami terjebak di sini, jadi kami datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Kamu sebenarnya dari Sekte Zixiao. Ekspresi wajah Wei Junbai terlihat sedikit marah, lalu dia berteriak dengan keras, kalian Sekte Zixiao benar-benar pemberani, para pejuang antara Xiangjiang dan daratan telah menetapkan aturan, dan masalah antara prajurit Xiangjiang kalian para pejuang daratan tidak diperbolehkan untuk turun tangan, dan sekarang Sekte Zixiao Anda telah mengirim begitu banyak murid ke sini, apa maksudnya ini? Mungkinkah Sekte Zixiao Anda bermaksud melanggar aturan yang ditinggalkannya saat itu? Saat itu, selalu terjadi perselisihan antara pejuang daratan dan pejuang Xiangjiang, dan pejuang daratan sering datang ke Xiangjiang untuk melakukan kejahatan. Itulah mengapa ada aturan bahwa tidak ada seniman bela diri daratan yang dapat ikut campur dalam urusan para pejuang Xiangjiang, dan murid dari 4 sekte besar tidak boleh berkonflik dengan para pejuang Xiangjiang. Ini juga alasan mengapa orang-orang Rockefeller dapat menyerang Fendi Zanders terlepas dari status Fendi Zanders sebagai calon kepala murid Ye Juechen, Sekte Zixiao. Tapi saat ini, murid Zixiao Zong jelas berencana menyerang para prajurit Xiangjiang. Jika mereka benar-benar melakukannya, hal itu mungkin menimbulkan konsekuensi yang lebih mengerikan. Wanita seksi itu sepertinya mengira Wei Junbai akan mengatakan ini, jadi dia tidak bisa menahan senyum, dan kemudian berkata dengan ringan, kepala sekte Zixiao kami mengatakan bahwa tidak ada aturan yang lebih penting daripada kehidupan. Kepala muda, beberapa orang membuat aturan, beberapa orang mengikuti aturan, tetapi beberapa orang melanggar aturan. Kamu. Wei Junbai tidak pernah menyangka wanita ini akan sekuat itu, dan berteriak dengan keras, kalau begitu, tahukah kamu apa konsekuensi dari melakukan ini? Konsekuensinya tidak ada hubungannya dengan saya hanya mengikuti aturan. Wanita seksi itu menjawab dengan enteng. Wei Junbai memandang wanita di depannya dan merenung selama 2 detik, lalu mengertakkan gigi dan berkata, karena kamu Zixiao Zong melanggar peraturan terlebih dahulu, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar, lakukan itu untuk saya. Dalam sekejap, pasukan Wei Junbai menyerang lagi. Dan wanita seksi itu membawa murid-murid sekte Zixiao untuk menyambutnya. Meskipun Wei Junbai memiliki jumlah orang yang relatif besar, terlihat jelas bahwa efektivitas tempur para murid sekte Zixiao ini agak lebih menakutkan. Jadi pertarungan antara kedua belah pihak sepenuhnya sepihak. Pengawal Wei Junbai hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan murid-murid sekte Zixiao, dan mereka berteriak tanpa henti. Fendi Zanders berdiri di sana tanpa ekspresi, dia sepertinya tidak menyangka bahwa orang-orang dari sekte Zixiao akan benar-benar menyelamatkannya. Dan Qian Huizi bahkan lebih bersemangat, karena dia sudah putus asa sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya segalanya akan berbalik. Wei Junbai berdiri di sana dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya, karena di awalnya mengira Fendi Zanders pasti akan mati hari ini, tetapi dia tidak pernah menyangka seseorang dari sekte Zixiao akan muncul, jadi situasinya saat ini tampaknya berbeda. Jernih. Setelah Cao Yongwang ragu-ragu sejenak, dia berkata kepada Wei Junbai dengan suara rendah, Tuan Muda Wei, rakyat kita mungkin bukan lawan Fendi Zanders dan yang lainnya. Mereka semua hanya sampah, suruh orang-orang ini bertahan, aku akan menelepon Lu Yuling sekarang. Jawab Wei Junbai dengan suara rendah, lalu berbalik dan berencana berjalan menuju villa. Meskipun Wei Junbai mengatakan bahwa dia sedang mencari penyelamat, sebenarnya dia sudah memikirkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Lagi pula, saat ini, sudah terlambat baginya untuk memanggil tim penyelamat. Namun Fendi Zanders terus menatap posisi Wei Junbai. Ketika dia melihat bahwa Wei Junbai hendak berlari, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian bergegas menuju posisi Wei Junbai. Akhir bab ini. Bab 1499. Bab 1499 di mana Yiyun. Meskipun Fendi Zanders tidak memiliki cara untuk menghadapi para pejuang itu sekarang, masih sangat mudah untuk menghadapi Wei Junbai. Fendi Zanders bergegas ke depan Wei Junbai dan meraih kerah bajunya. Dan Wei Junbai tiba-tiba berbalik dan mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke wajah Fendi Zanders. Wow! Namun sebelum tinju Wei Junbai mengenai wajah Fendi Zanders, Qian Huizi mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Wei Junbai.
Tuan Muda Wei, saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. Qian Huizi berkata pada Wei Junbai tanpa ekspresi. Wei Junbai berdiri di tempat dan ragu-ragu selama 2 detik, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Awalnya, Wei Junbai berencana menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Fendi Zanders, namun saat ini dia menyadari bahwa dia bukanlah seorang pemburu sama sekali, melainkan mangsa di mata Fendi Zanders. Di sisi lain, wanita seksi dan murid dari Sekte Zixiao telah mengusir sebagian besar pengawalnya. Bagaimanapun, semua pengawal ini dibayar untuk pekerjaan mereka. Wei Junbai sendiri sudah berencana untuk melarikan diri sekarang, dan para pengawal ini tentu saja tidak memiliki niat untuk tinggal dan bekerja keras. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pengawal Wei Junbai melarikan diri dengan kacau, dan yang lainnya tidak bisa berdiri, jadi sekarang mereka hanya bisa berbaring di tanah dan berpura-pura mati, bahkan Cao Yongwang saat ini mereka semua menghilang. Setelah Wei Junbai melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya tampak semakin putus asa. Fendi Zanders menatap Wei Junbai dengan ringan, lalu berkata dengan lembut, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang? Wei Junbai memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu tanpa ragu-ragu, dia berlutut di tanah dengan keras, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Zanders, tolong lepaskan aku. Biarkan kamu pergi. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia mendengar kata-kata Wei Junbai, dan kemudian berkata dengan ringan, jika kamu memiliki sikap seperti itu ketika pertama kali bertemu denganku, aku mungkin akan benar-benar melepaskanmu, tetapi sekarang mungkin ada beberapa sudah terlambat, Tuan Zanders, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas Rockefeller. Saya telah mengumpulkan banyak kekayaan selama bertahun-tahun. Saya bisa memberi Anda semua hal ini. Selama Anda melepaskan saya akan menjadi seekor anjing di sisi Anda. Kamu biarkan aku akan melakukan apapun yang aku mau, aku mohon, selama kamu bisa melepaskanku. Wei Junbai jelas-jelas ketakutan saat ini, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat. Melihat Wei Junbai berlutut di depan Fendi Zanders dan memohon dengan keras, Qian Huizi merasakan emosi yang aneh di hatinya. Lagi pula, sejak Qian Huizi berhubungan dengan Fendi Zanders, Qian Huizi telah meragukan dalam hatinya apakah Fendi Zanders dapat membantunya membalas dendam, tetapi Fendi Zanders telah membuktikan berkali-kali bahwa dia tidak sesederhana orang kaya. Generasi kedua. Aku tidak kekurangan uang. Pemimpin, Wei Junbai ini benar-benar sangat kaya. Namun saat ini, wanita seksi dari Zixiaozong melangkah maju dan mengingatkan Fendi Zanders dengan suara rendah. Kalian orang Zixiaozong sepertinya sangat menyukai uang. Fendi Zanders melirik wanita seksi itu tanpa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya Fendi Zanders mengamati wanita seksi ini dari dekat. Fendi Zanders tidak menyangka Zixiaozong memiliki murid perempuan yang begitu cantik. Wanita seksi itu mengenakan jaket ketat di bagian atas tubuhnya. Dadanya yang penuh sangat menarik, membuat orang merasa seperti dia akan keluar, sementara tubuh bagian bawahnya mengenakan celana kulit ketat. Diuraikan dengan lengkungan yang sangat menawan, wajah oval yang halus dipadukan dengan fitur wajah yang cantik, dan rambut panjang berwarna biru muda menambah sedikit pesona pada Rao Yao. Siapa sangka kecantikan seksi seperti itu tidak akan lembut sama sekali saat menghadapi pengawal Wei Junbai, dan dia sangat kejam dalam memukuli orang. Tidak mungkin, kami memiliki banyak murid di Sekte Zixiao, dan murid-murid ini juga perlu membeli banyak bahan obat untuk budidaya, jadi biaya biasanya relatif tinggi. Wanita itu buru-buru menjelaskan kepada Fendi Zanders. Pada saat ini, wanita itu tidak mencari alasan, tetapi pengeluaran Zixiaozong sangat buruk, dan uang Ye Juechen pada dasarnya dihabiskan untuk budidaya murid Zixiaozong. Lagi pula, harga sebuah pil adalah beberapa juta, jadi uang yang diperas Ye Juechen dari Fendi Zanders tidak berarti apa-apa. Ternyata orang tua itu menghabiskan seluruh uangnya di tempat ini. Fendi Zanders menghela nafas pelan. Meskipun kepala sekolah tidak mempedulikan urusan kami, dia sering memberi kami uang. Wanita seksi itu berkata dengan tergesa-gesa. Begitu, aku bilang kenapa dia sangat menyukai uang. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang Tuan Muda, karena Tuan telah memberitahu kami sebelumnya bahwa setelah Anda mewarisi posisi Tuan, maka Sekte Zixiao kami mungkin tidak kekurangan uang. Kata wanita seksi itu dengan ringan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata wanita seksi itu, dia langsung terdiam. Dia tidak menyangka lelaki tua Ye Juechen itu masih berkomplot melawannya saat ini. Hanya saja orang-orang dari Zixiaozong ini menyelamatkan nyawa Fendi Zanders hari ini, jadi Fendi Zanders tidak banyak bicara. Tuan Zanders, saya memiliki banyak perusahaan atas nama saya, dan saya juga memiliki banyak aset. Selama Anda mengizinkan saya pergi, saya dapat memberikan semua ini kepada Anda. Wei Junbai berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi gembira. Ceritakan padanya tentang uang itu nanti, aku tidak kekurangan uang sekarang. Fendi Zanders menunjuk wanita seksi di sampingnya. Ya. Melihat masih ada ruang untuk berdiskusi, Wei Junbai buru-buru mengangguk. Izinkan aku bertanya, di mana Yi Yun sekarang? Fendi Zanders bertanya pada Wei Junbai tanpa ekspresi. Ini. Ekspresi wajah Wei Junbai menunjukkan sedikit keraguan.
Bagaimanapun, semua properti Wei Junbei adalah miliknya, jadi meskipun dia menyerahkan properti ini kepada Fendi Zanders, nyawanya tidak akan dalam bahaya, tetapi jika dia memberitahu Fendi Zanders tentang lokasi Yi Yun, maka itu setara dengan mengkhianati Rockefeller. Begitu dia mengkhianati Rockefeller, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Apakah kamu tahu siapa aku? Fendi Zanders tiba-tiba bertanya pada Wei Junbei. Wei Junbei tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian tergagap, tentu saja saya tahu siapa kamu. Jika kamu tahu, maka kamu harus tahu bahwa ada begitu banyak orang di dunia ini, dan mungkin hanya aku satu-satunya yang berani melawan Rockefeller, jadi hanya ada dua jalan di depanmu sekarang, dan jalan pertama adalah tidak melakukan apa-apa. Katakan, tunggu aku membunuhmu, cara kedua adalah melakukan apapun yang aku perintahkan, selama kamu mengatakan apa yang ingin kamu katakan, aku akan membiarkan seseorang membawamu ke Zixiaozong, dalam hal ini jika saya dapat menjamin keselamatan Anda, tidak peduli seberapa kuat orang-orang Rockefeller, mereka tidak dapat mengejar Zixiaozong dan membunuh Anda, apakah Anda mengerti maksud saya? Akhir bab ini. Bab 1500. Fendi Zanders tahu bahwa yang paling dikhawatirkan Wei Junbei saat ini adalah jika dia mengkhianati Rockefeller, itu mungkin akan menemui jalan buntu. Namun saat ini Fendi Zanders memberi Wei Junbei pilihan kedua, yaitu menceritakan segalanya kepada Fendi Zanders, dan Fendi Zanders akan membiarkan seseorang membawa Wei Junbei ke Zixiaozong. Dalam hal ini, Wei Junbei masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Wei Junbei mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Zanders, bisakah Anda benar-benar melindungi keselamatan saya? Bagaimana menurutmu? Fendi Zanders bertanya dengan acuh tak acuh. Wei Junbei memandang Fendi Zanders dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Tuan Zanders, Yi Yun sama sekali tidak ada di tanganku sekarang, Yi Yun ada di tangan keluarga Bai sekarang. Yi Yun ada di tangan keluarga Bai. Setelah mendengar kalimat ini, Fendi Zanders tampak sedikit bingung, seolah dia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Wei Junbei. Tuan Zanders, saya hanyalah pemimpin divisi kecil, dan patriark keluarga Bai saat ini adalah manajer umum Rockefeller di Xiangjiang, jadi sekarang Yi Yun ada di tangan keluarga Bai, tapi di mana tepatnya? Saya kurang begitu paham. Wei Junbei menjawab dengan hati-hati. Ternyata kepala keluarga Bai adalah manajer umum Rockefeller di Xiangjiang. Ini menarik. Fendi Zanders menghela nafas pelan, dan kemudian melanjutkan, saya akan memberi Anda 1 hari, Anda menyiapkan materi untuk 3 pemimpin Rockefeller lainnya di Xiangjiang, dan menyiapkan materi tentang keluarga Bai. Lalu berikan semua properti atas namamu kepada Zixiaozong, dan aku akan membiarkan orang-orang Zixiaozong membawamu keluar dari Xiangjiang, mengerti? Dimengerti. Wei Junbei mengangguk cepat. Tapi Fendi Zanders menoleh dan melirik wanita seksi itu di sampingnya, dan berkata dengan lembut, saya serahkan orang ini kepada Anda, baiklah, Tuan Muda. Wanita seksi itu mengangguk dengan cepat. Terima kasih telah datang menyelamatkan saya hari ini. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Tuan Master Sekte, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya hanya melakukan hal-hal sesuai keinginan pemimpin sekte. Wanita seksi tersenyum. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Saat ini, Fendi Zanders teringat bahwa dia masih belum mengetahui nama wanita itu. Guan Wen. Jawab wanita seksi. Oke, aku ingat namamu. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berkata kepada Qian Huizi, ayo kembali, kita berdua. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berbalik dan berjalan menuruni gunung. Setelah Qian Huizi ragu-ragu sejenak, dia buru-buru mengikuti langkah Fendi Zanders. Kunjungan Fendi Zanders ke Villa Gunung King Feng kali ini tidak sia-sia, setidaknya dia kini mengetahui lokasi pasti Yi Yun, dan langkah selanjutnya adalah menunggu informasi Wei Junbei, lalu berurusan dengan manajer umum Rockefeller di Xiangjiang. Oke. Qian Huizi telah mengikuti di belakang Fendi Zanders sepanjang waktu, sepertinya Qian Huizi belum tersadar dari keterkejutannya sekarang. Bagaimanapun, apa yang dia dan Fendi Zanders alami hari ini sungguh menakutkan. Jika bukan karena kedatangan Sekte Zixiao yang tepat waktu, Fendi Zanders dan Qian Huizi mungkin sudah meninggal di villa ini sekarang. Tentu saja, apa yang dilakukan Fendi Zanders di Villa Gunung King Feng hari ini akan menyebar ke seluruh Xiangjiang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Bagaimanapun, kekalahan Fendi Zanders atas Liu Yun telah menyebabkan kegemparan di lingkaran seni bela diri kuno Xiangjiang. Namun, Fendi Zanders kembali mengalahkan Leng Hongfei hari ini. Berita ini mungkin bahkan lebih luar biasa daripada kekalahan Fendi Zanders atas Liu Yun. Leng Hongfei dikalahkan, dan Wei Junbei menghilang. Berita itu menyebar ke seluruh Xiangjiang dengan kecepatan yang mengerikan. Saat Fendi Zanders pertama kali datang ke Xiangjiang, banyak orang mengira Fendi Zanders mungkin akan merombak dunia bisnis, namun tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan menyebabkan pertumpahan darah di dunia seni bela diri kuno. Dan ketiga kepala divisi Rockefeller kaget saat mendengar kabar tersebut. Tak satu pun dari mereka bertiga mengira bahwa Leng Hongfei bukanlah lawan Fendi Zanders. Tentu saja, yang tidak mereka duga adalah Zixiaozong akan menyerang dengan paksa terlepas dari kesepakatan di antara para prajurit. Masalah ini bukan lagi urusan Fendi Zanders dan Rockefeller, dan bahkan mungkin mempengaruhi dunia seni bela diri kuno.
Dan Bai Yuanpeng, patriark dari keluarga Bai, akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Ia mengira masalah sepele ini bisa ditangani oleh penanggung jawab divisi di bawahnya, namun ia tidak pernah menyangka pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Jadi setelah Bai Yuanpeng mendengar berita itu, dia segera memanggil 3 pemimpin divisi yang tersisa. Di dalam clubhouse Xiangjiang Yaxuan. Clubhouse ini adalah tempat Bai Yuanpeng bertemu dengan 4 orang yang bertanggung jawab, tetapi pada dasarnya kecuali situasinya sangat mendesak, Bai Yuanpeng tidak akan mengambil inisiatif untuk menemui orang-orang ini. Namun, saat ini, seorang pemimpin divisi tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas. Masalah ini sudah bisa dianggap sangat mendesak, jadi Bai Yuanpeng muncul sendiri. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, orang-orang di atas Rockefeller pasti akan menyelidikinya, dan posisi Bai Yuanpeng akan menjadi sangat berbahaya saat itu. Lagi pula, penanggung jawab suatu divisi masih memiliki banyak informasi dan berita penting tentang Rockefeller. Orang ini bisa mati, tapi dia tidak bisa menghilang. Jika tidak, orang ini bisa menjadi bom waktu kapan saja. Pan Fugui, Yuan Weizi, dan Lu Yuling memasuki kotak klub Yaxuan terlebih dahulu. Saat ini, ekspresi wajah ketiga orang tersebut sangat serius, karena tidak satupun dari mereka bertiga yang mengharapkan hal seperti itu terjadi. Suasana di dalam kotak itu sangat aneh. Wei Junbei benar-benar bodoh. Dia bahkan menyerang Fendi Zanders secara pribadi demi keserakahan, dan sekarang dia masih hidup dan mati. Bukankah ini menimbulkan masalah bagi kita? Yuan Weizi berbicara lebih dulu untuk memecah kesunyian. Pan Fugui menoleh untuk melihat ke arah Yuan Weizi, lalu berkata dengan ringan, sudah kubilang saat itu, jangan lakukan itu secara pribadi, dan tunggu sampai kita berempat siap melakukannya pada Fendi Zanders, tapi Wei ini Junbei hanya tidak patuh, kenapa, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Saya keberatan ketika Anda mengatakan Anda akan menyerang Fendi Zanders. Fendi Zanders jelas tidak sesederhana yang kita duga. Jika tidak, Fendi Zanders tidak akan melakukannya. Keberanian untuk datang ke Xiangjiang sendirian, sepertinya tebakanku sebelumnya benar, Fendi Zanders memang masih belum mengungkapkan kartu haulnya. Lu Yuling berkata perlahan. Karena Fendi Zanders telah melakukan sesuatu pada Wei Junbai, maka dia pasti akan melakukan sesuatu pada kita lain kali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuan Weizi tampak sedikit khawatir. Sejak Bos Bai memanggil kita ke sini, dia pasti berencana untuk membahas tindakan pencegahan, jadi kita bertiga tidak punya apa-apa untuk dikatakan, mari kita tunggu Bos Bai datang. Pan Fugui berkata dengan ringan. Yuan Weizi hanya bisa menghela nafas sedikit ketika mendengar kata-kata Pan Fugui, lalu menundukkan kepalanya dan memainkan ponselnya.